warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil laporan bisnis kami, yakni Fana Radifa Fashion. Saya sendiri sebagai owner Divya Kulsum Lestari. Selanjutnya, rekan kerja Saya Ramadan Rauf sebagai manajer departemen. Saya Najma Asyalwa sebagai CEO. Saya Fahmi Mahendra sebagai CFO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan yang saya hormati, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Divya Kulsum Lestari selaku owner perusahaan Fana Radifa Fashion yang akan memperkenalkan terkait bisnis yang kami buat. Fana Radifa Fashion adalah brand fashion yang menawarkan gaya hidup modern dan elegan untuk para wanita. Fana Radifa Fashion menghadirkan koleksi jilbab, pakaian, dan aksesoris yang stylish dengan desain-desain yang unik dan memikat. Fana Radifa Fashion selalu mengikuti tren terkini dengan kualitas dan harga yang terjangkau, menjadikan Fana Radifa Fashion pilihan yang tepat untuk para wanita muda yang ingin mengekspresikan diri mereka melalui fashion. Nah, nama Fana Radifa Fashion sendiri kami ambil dari singkatan dari nama 5 bersaudara, yakni Farhan, Najma, Rauf, Divya, dan Fahmi. Lalu, para Radifa Fashion sendiri memiliki tagline yang berbunyi solusi pakaian minimalis berkualitas untuk semua. Nah, untuk yang penasaran di mana sih letak perusahaan Fana Radifa Fashion itu, teman-teman bisa datang aja ke Jalan MP Mangkunegara nomor 1 Bukit Sakau, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Sekian pengenalan singkat terkait bisnis kami yang diwakili oleh saya sendiri selaku owner perusahaan Fana Radifa Fashion. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Divya Kulsum Lestari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Fahmi Mahendra. Jabatan saya itu sebagai CFO pada perusahaan Fana Radifa Fashion. Baiklah, saya akan menjelaskan 7 prinsip komunikasi bisnis yang ada pada komunikasi di perusahaan kami, yaitu Fana Radifa Fashion. Yang pertama yaitu klarifikasi atau penjelasan, yaitu pesan yang harus jelas dan mudah dipahami sehingga menghindari adanya istilah jargon atau istilah-istilah yang sulit dipahami. Contohnya pada perusahaan kami itu seorang CEO berkata, saya percaya pada potensi kalian dan saya yakin kalian akan atau kalian akan mencapai kesuksesan. Yang kedua yaitu consistentness atau kekekasan, yaitu pesan yang ingin disampaikan itu harus jelas, singkat, langsung ke inti, dan hindari bertele-tele. Contohnya yaitu Najma, saya ingin kita fokus pada inovasi produk tahun depan. Tolong susun rencana strateginya. Yang ketiga yaitu konsistensi. Konsistensi yaitu pesan yang harus disampaikan itu konsisten dan hindari kebingungan. Contohnya pada pesan kami itu seorang owner menyampaikan pesan dengan gaya bahasa yang sama secara lisan maupun via grup chat. Jadi seorang owner jika dia berkata secara lisan, maka di via grup chat pun mereka apa yang dia sampaikan itu sama. Selanjutnya ada correctness atau ketepatan, yaitu pesan harus akurat dan benar tanpa kesalahan kata bahasa atau fakta. Jadi pesan yang ingin disampaikan itu berdasarkan fakta dan data. Contohnya, CEO melakukan presentasi tentang efisiensi operasional, tingkat produksi, dan kualitas produk. Yang kelima yaitu completeness atau kelengkapan. Pesan harus lengkap agar penerima memahami semua informasi yang diperlukan. Contohnya pada perusahaan kami yaitu supervisor menjelaskan secara rinci terkait tugas yang harus dikerjakan. Yang keenam, consideration atau pertimbangan. Pesan harus memperhatikan perasaan, perspektif, dan kebutuhan penerima dengan sopan dan empati. Yaitu contohnya, saya perhatikan kamu mungkin
yaitu memberikan kebebasan penuh kepada tim untuk mengambil keputusan. Contohnya seorang supervisor memberikan timnya kebebasan dalam mengembangkan aplikasi baru. Yang ketiga, gaya transformasional, yaitu pemimpin menginspirasi tim untuk meningkatkan kinerja dengan dukungan penuh. Contoh seorang owner perusahaan memberikan motivasi agar tim lebih produktif. Yang keempat, gaya pelatih. Pemimpin secara rutin memberikan arahan atau meningkatkan keterampilan kepada tim. Contohnya seorang supervisor membantu anggota tim mencapai potensi mereka. Yang ketiga dari tiga tambah tadi yaitu cara mengelola konflik. Untuk cara mengelola konflik pada perusahaan kami yaitu yang pertama kami menggunakan gaya kancil, yaitu gaya diskusi terbuka. Contohnya itu pada mengadakan pertemuan untuk mencari solusi bersama tanpa memburuk situasi. Contoh, CEO Najma mengajak anggota tim yang berselisih untuk berdiskusi secara terbuka. Yang kedua yaitu gaya rubah atau kompromi. Gaya rubah atau kompromi adalah menggabungkan ide dari kedua belah pihak meskipun ada pengorbanan. Contoh, Najma dan Fani menggabungkan elemen dari rencana pemasaran mereka meski harus mengorbankan hal yang mereka sukai. Yang ketiga yaitu gaya burung hantu atau kolaborasi, yaitu memfasilitasi diskusi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Contoh, Lydia sebagai owner mengundang dua departemen untuk berdiskusi dan menjaga hubungan tetap produktif. Baik, saya telah menjelaskan komunikasi antar pribadi dalam bisnis yang terjadi dalam perusahaan kami. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Ramadan Rauf. Pada perusahaan Parana Dipa, saya berposisi sebagai manajer departemen. Pada kali ini saya akan menjelaskan komunikasi dalam organisasi. Pola komunikasi yang diterapkan pada bisnis kami ialah pola komunikasi dari bawah ke atas atau bottom up. Merujuk pada pesan yang disampaikan dari bawahan kepada atasan, di mana bawahan terlibat langsung dalam mengambil keputusan, sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam organisasi dan mengambil keputusan secara tepat. Selanjutnya, kita akan membahas komunikasi bisnis lintas budaya. Hambatan komunikasi lintas budaya yang dapat kami hadapi ialah yang pertama ada intonasi, di mana terdapat perbedaan dalam pengucapan yang dapat mempengaruhi makna. Cara kami menghadapinya dengan mempelajari dan memahami budaya serta bahasa target audiens. Selain itu, tidak berasumsi bahwa semua orang berbicara yang sama. Dan yang terakhir, bersikap terbuka dan jujur tentang kesulitan yang dialami dalam memahami bahasa. Dan yang kedua ada perbedaan persepsi, merujuk pada cara pandang yang berbeda terhadap suatu hal. Cara kami menghadapinya dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Selain itu, menghindari humor yang mungkin dianggap tidak pantas dalam budaya lain. Dan yang terakhir, bersikap jujur dan terbuka tentang persepsi yang kami punya. Kami melakukan negosiasi lintas budaya dengan menerapkan beberapa strategi, diantaranya ada berempati dalam dan membangun hubungan, bersikap fleksibel, menggunakan mediator, serta menghormati budaya lain. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan saya Najma Asyallah sebagai CEO di perusahaan Parana Foundation, dan saya akan menjelaskan materi tentang etika dalam komunikasi bisnis. Etika yang kami terapkan pada komunikasi bisnis kami demi membangun kepercayaan, transparansi, dan mengurangi konflik, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kejujuran dan transparansi dalam berkomunikasi. Yang kedua, menghormati budaya dan nilai. Yang ketiga, keadilan dan kesetaraan. Yang keempat, tanggung jawab sosial. Yang kelima, membangun hubungan yang kuat. Berikutnya, korespondensi bisnis. Korespondensi bisnis yang relevan dengan bisnis kami adalah direct request, yaitu permintaan langsung, di mana
dari bulan sebelumnya. Untuk jangka panjang dan melihat grafik produktivitas tim, bisa memberikan infografik peningkatan atau penurunan dari bulan-bulan sebelumnya untuk mengevaluasi kinerja perusahaan secara menyeluruh dan merencanakan langkah-langkah strategis untuk kedepannya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan laporan dan proposal bisnis. Dalam bisnis kami menggunakan jenis proposal bisnis waralaba, ingin menawarkan banyak keuntungan, baik bagi perusahaan induk maupun bagi calon mitra waralaba. Yang selanjutnya, negosiasi dan komunikasi bisnis. Proses negosiasi yang kami lakukan yaitu dengan menggunakan jenis negosiasi formal, di mana jenis negosiasi yang kami lakukan ini bersifat terstruktur dengan aturan dan prosedur yang jelas. Biasanya melibatkan dokumen tertulis dan negosiator profesional. Terima kasih. Ya, saya akan menjelaskan tentang komunikasi dalam proses rekrutmen dan wawancara kerja. Kami menggunakan platform rekrutmen dengan membuat iklan lowongan kerja yang jelas, informatif, dan menarik. Mencantumkan semua persyaratan yang harus dipenuhi dalam menentukan tahap wawancara, memperlakukan semua kandidat dengan hormat dan profesional, memberikan informasi tentang budaya perusahaan dan benefit yang ditawarkan, mengajukan pertanyaan yang relevan dengan deskripsi pekerjaan dan budaya perusahaan. Terakhir, kami memberikan umpan balik yang jujur dan konstruktif kepada kandidat, baik mereka diterima atau tidaknya. Selanjutnya, komunikasi terhadap konsumen. Dalam melakukan komunikasi terhadap konsumen, kami melakukan rekaman layanan pelanggan di mana konsumen menghubungkan tim untuk bertanya tentang kualitas produk. Tim merespon dengan jelas, ramah, dan profesional. Penggunaan marketing mix dalam strategi komunikasi pada perusahaan kami yaitu mencakup yang pertama produk. Fokusnya adalah bagaimana mengkomunikasikan nilai dan manfaat produk kepada konsumen. Kedua, harga. Dengan menggunakan strategi harga premium untuk menonjolkan kualitas produk. Yang ketiga, tempat. Kami menggunakan strategi distribusi multi-channel untuk menjaga konsumen berbagai lokasi. Terakhir, promosi. Mencakup berbagai kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen tentang produk yang kami miliki. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.